Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tanggal 27 Desember ini adalah hari Minggu yang terakhir dari perjalanan kehidupan kita bersama Yesus di tahun 2020. Dan kita akan siapkan diri kita untuk masuk di tahun yang baru dalam damai sejahtera Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Yesus dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayat 33. Bapak Ibu bisa membacakan di rumah masing-masing, karena itu mengisahkan tentang prinsip karunia iman kepada manusia, mengisahkan tentang seorang penabur dan bagaimana taburan firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik, di tanah yang berbatu, bahkan di semak yang berduri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat menilai hati kita seperti apa pada saat ini. Untuk itu saya akan menyampaikan 3 hal terkait dengan firman Tuhan untuk kita di kesempatan yang berbahagia ini. Apa respon manusia setelah mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama adalah manusia menolak karena hati yang jahat. Itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung. Yang kedua adalah tidak tahan uji. Itu yang jatuh di semak yang berduri. Yang ketiga adalah tidak berakar karena jatuh di tanah yang berbatu. Dan yang terakhir adalah mengerti makna firman Tuhan dan tahan terhadap setiap ujian yang ia hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang jahat hatinya, yang tidak mau bertobat, akan menolak kebenaran sehingga tidak timbul iman dalam hatinya. Orang yang menerima kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu, dia tidak tahan dalam ujian. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, orang yang menerima kebenaran kemudian melakukannya dan tahan uji, imannya akan menjadi semakin besar dan semakin kuat. Ini yang kita harapkan dalam persiapan diri kita untuk memasuki tahun 2021 dengan persoalan, masalah, hambatannya tersendiri. Tetapi saya percaya kalau Bapak Ibu hari ini membuka hati untuk terus beriman sungguh kepada Tuhan, membuka hati bagaikan tanah yang subur, bagaimana firman ditaburi dan jatuh di tanah yang baik, maka dia akan bertumbuh, dia akan berakar, dan dia akan mampu menahan setiap ujian, cobaan, persoalan, masalah, hambatan yang ia hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, iman yang benar adalah iman yang timbul karena hubungan 2 arah, mengenal dan dikenal oleh Allah. Mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Matius pasal 7 ayat 23. Iman yang benar adalah iman yang di dalam Yesus Kristus. Apa artinya iman yang benar? Iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Bila ada orang yang mengaku memiliki iman dan melakukan kehendak Allah, tetapi tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu bukan termasuk orang yang beriman. Iman yang benar adalah iman yang berlandaskan pada fakta, bukan perasaan dan pengetahuan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, siapkan diri kita untuk memasuki tantangan yang lebih hebat di tahun 2021. Tetapi ingat, percayalah, Yesus selalu ada bagi kita. Yesus selalu membeli dirinya untuk menopang, menolong, menyertai kita. Jadi pertanyaannya, adakah kita membuka hati untuk menerima Dia? Adakah kita merespon firman Tuhan? Adakah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Adakah kita menikmati karya Tuhan? Di minggu yang terakhir di tahun 2020 ini, firman Tuhan datang menyapa kita. Kalau kita mengalami kegagalan, persoalan di tahun 2020, siapkan diri untuk masuk di tahun 2021 dengan takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang tangan kananku yang membawa keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berjuang, selamat berdoa, selamat berjalan bersama terang Tuhan yang abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.